Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Enjoy Channel jalan-jalan. Hari ini kita mencari berkah di makam Gus Dur yang pagi hari ini sudah ramai sekali dari berbagai kota di Jawa Timur. Bahkan ada yang di luar kota Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Bali, dan lain sebagainya. Mari teman-teman kita sama-sama mencari berkah dari makam Gus Dur di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Teman-teman, adalah parkiran bus yang bagian selatan. Kalau elf itu ada bagian utara atau sebelah utara. Dan untuk sepeda motor, supaya teman-teman yang bersepeda motor itu bisa langsung masuk, itu ada di bagian timur. Nah, teman-teman, ini saya perlihatkan supaya kita lebih yakin lagi kalau pengunjung atau yang ziarah ke tempat makam Gus Dur itu jauh-jauh. Nah, ini paling ujung sendiri adalah G platnya. Setelahnya AA. Setelahnya lagi adalah E. Nah, ini sudah menandakan jauh. Kalau G, nah itu bagian sana, bagian Jawa Tengah sana. Nah, ini sudah capek. H. Plat H. Nah, ini ada lagi Mercedes. G. Plat G. Mobilnya baru-baru, bagus-bagus. Platnya juga, ya itu saya katakan tadi. Platnya jauh-jauh. Nah, ini juga G. Ini berarti rombongan. Platnya G. G. Terus ada lagi ini. Nah, kalau yang ini sekitar sini saja teman-teman. Platnya S. Tapi mobilnya bagus, tidak ada yang jelek mobilnya. Nah, ini juga G. Dari daerah barat sana. Nah, kalau yang AG seperti ini, sini saja teman-teman. L. Nah, ini yang baru datang juga AE, AG, S. Kalau S yaitu tadi saya katakan dekat sini saja. Ya, sekitarnya Lamongan. Kalau S itu Lamongan Bojonegoro. Sini Jombang juga pakai plat S. Kalau wilayah Kediri, Malang, Kediri itu AG, Malang N. Kalau nah, ramai sekali teman-teman. Nah, ini lagi ini hanya sisi saja ya. Yang sebelah sana ada lagi. Jadi ini dua berhadapan-hadapan gini. Nah, yang sebelah itu toilet itu ada juga mobilnya. Ah, coba kita perhatikan dulu. Nah, betul teman-teman. Nah, itu. Ya, kalau mobilnya sama-sama itu ababil itu juga sama juga. Itu dari platnya G. Hari ini banyak yang plat G. Biasa ya namanya juga mungkin nanti bulan Ramadan tutup, jadi yang jauh-jauh. Tuh. Nah, mari teman-teman berputar-putar. Nah, ini masih baru. Mobilnya masih baru. Ini platnya G. S. Kali ini juga S. Nah, yang sebelah ini, ujung ini adalah platnya K. Bergerombol, ada selfie. Dan ya memang namanya juga rekreasi. Ya betul ziarah wali, tapi ada unsur rekreasi dan wisata. Jadi kayak biasanya disebutkan wisata
religi gitu. Itu teman-teman. Hindi, kalsa. Kamu nggak sampai setimaan kamu nggak tuh. Nah, ini teman-teman. Yang dari plat G tadi. Nah, banyak ada berapa? 20 bus. Nah, ini memang tempat luang adalah untuk tempat foto-foto itu luar biasa bagus. Apalagi suasananya cerah hari ini. Nah, itu teman-teman. Kemarin yang pernah saya ceritakan tentang masjid itu, kelihatannya hari ini sudah mulai diperbaiki. Dilihat dari apa itu, bambu-bambunya sudah diambili. Memang apa istilahnya, varian baru itu tidak berpengaruh dan tidak mempengaruhi ekonomi kita. Ayo teman-teman, kita harus jalan-jalan dan biar seru karena banyak sekali teman-teman yang dari jauh dari luar kota. Nah, ini ramai sekali teman-teman, ramai sekali. Ayo. Sebagian ruangan masih tertutup, memang belum, masih pagi betul. Jadi ruangannya ditutup, masih ditutup. Pengurusnya belum datang. Biasanya kalau siang pintu ini terbuka atau dibuka. Kalau penjual makanan dari pagi tadi sudah siap semua. Jadi mulai pagi sudah siap. Kalau tempat makamnya saya belum tahu karena belum pernah ke sini dalam waktu pagi-pagi sekali. Semoga sudah dibuka. Nah, ini adalah makanan dan souvenir atau baju, daster. Murah-murah, 30.000 saja atau 15.000 saja. Nah, ini teman-teman. Jadi toko-toko sudah pada buka. Ya memang belum semua, tapi semuanya sudah ada yang buka. Di kiri kanan ramai. Yang ini ada waringnya, jadi agak dingin. Kalau siang memang panas sekali di sini. Tapi karena ada waringnya, dingin. Nah, kelihatan baru buka, banyak yang baru buka. Nah, penjual buah atau tempat ini, lesehan ini juga baru buka teman-teman. Luas sekali pasar ini. Memang belum semuanya digarap atau tergarap, tapi di kemudian hari pasti ditambah lagi karena yaitu tadi ini masih sawah.
masih sawah dan yaitu tadi ruang terbuka hijau di sini masih luas sekali, dan di kiri kanan memang tempat parkiran ini itu masih sawah. Jadi sawah yang istilahnya dibikin parkiran untuk tempat parkir. Dulunya di jalan-jalan di pinggir jalan raya sana karena ramenya terus diperbaiki dan selalu diperbaiki, dan sempat kalau tidak musim giling itu parkir di tempat plasmen itu bongkar muat tebu. Tapi sekarang sudah normal punya parkir sendiri, tempat parkir sendiri. Nah, ini sudah ada yang balik atau pulang melanjutkan ke tujuan selanjutnya. Tidak begitu banyak, memang masih banyak yang di parkiran tadi. Ya betul, masih banyak yang tutup. Ya kan tadi karena masih terlalu pagi. Nah, masih sepi teman-teman, tapi bukan sepi sekali, sepi gitu aja. Saya kategorikan sepi itu karena biasanya sampai berjubel-jubel. Ya itu tadi belum siang, belum begitu siang. Jadi kemungkinan masih ada di perjalanan mereka. Nah, ini adalah pasar juga. Kalau yang ini itu dua lajur kiri dan kanan. Masuk yang bagian kiri masuk. Kalau yang tadi pasar memang luasan pasar. Kalau yang ini hanya yaitu tadi dibikin dua lajur masuk dan keluar. Kalau yang ini sudah buka semua. Ini lebih banyak souvenir atau oleh-oleh. Jadi yang penjual makanan tidak ada. Ini adalah arah utara dan selatan. Ini kok dikasih waring, dingin, banyak sekali. Cuma kelihatan ramai saja, tapi belum ramai betul. Karena itu tadi masih pagi. Kalau siang atau menjelang sore itu ramai betul teman-teman. Nah ini ada yang pulang atau balik melanjutkan ke tujuan selanjutnya. Nah, kalau yang ini jalan utara selatan, ini adalah jalan raya. Kalau yang pasar ini adalah bangunan baru. Nah, ini teman-teman.
rame, sudah kelihatan rame sekali, dan yang masuk maupun yang keluar itu kelihatan rame sekali. Yang saya tadi katakan itu masih rame begitu, tapi hari ini atau yang di sini rame sekali. Coba lihat yang sana, yang keluar itu luar biasa sudah. Nah itu kelihatan semua, jadi yang masuk dan yang keluar kelihatan semua. Bau tami cari nih. Monggo makan makan bungkus nasi. Nah, ini teman-teman ramai sudah kelihatan ramai sekali. Tapi yang bikin video juga banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kita bukan sendirian, tapi ya itu tadi banyak. Ya memang asik saja di Gus Dur itu. Ya asik saja gitu ya, tidak usah dikatakan apa-apa, cuma asik saja. Dan saya juga sering bikin video di sini, bukan cuma sekali dua kali, sering sekali. Dan bukan yang pertama atau yang terakhir saya bercerita ya seperti ini, memang keseruan di sini. Nah ini penjual es degan atau es kelapa. Nah ini kalau mau tasbih yang besar-besar itu ada. Dapatnya banyak itu kalau besar-besar. Kalau yang kecil-kecil mungkin dapat 1, kalau itu dapat 10. Nah ini ramai sekali teman-teman. Ayo ada warung menawarkan dagangannya. Ayo 5.000-an, 5.000-an. Makan dulu 5.000. Nah, kedengaran 5.000-an, 5.000-an. Nah, rame teman-teman nih, terutama yang masuk, tapi keluar juga banyak. Nah ini yang keluar, hampir sama, keluar dan masuk. Inilah ekonomi kita. Kalau seperti ini dibuka, ekonomi berjalan lancar, kelihatan semangat sekali. Tapi kalau ditutup itu ya semuanya lesu, dari mulai penjual tahu. Nah ini penjual tahu berapa ini sudah habis ini. Padahal masih pagi. Nah ini tahu takpa itu. Jadi kalau tempat-tempat seperti ini, bukan maksudnya bukan di tempat Gus Dur saja ya, dibuka itu ramai dan ekonomi itu bisa berjalan. Kalau ekonomi berjalan ya dengan sendirinya kita sehat. Kalau ditutup ya sepi, sulit. Nah, ayo. Nah ini teman-teman adalah pintu masuk atau pintu gerbang Tebu Ireng, Pondok Tebu Ireng, dan menuju ke makam atau ke tempat makam Gus Dur dan zuriyahnya. Mari teman-teman masuk saja. Maskernya Pak. Oke. Betul masker. Ya, betul. Sudah bawa bos. Nah ini teman-teman, ini masuk, pintu masuk itu pesantren Tebu Ireng itu sebelum merdeka sudah ada. Jadi mulai sejak 1899 itu sudah ada.
Jadi Indonesia merdeka itu oleh jasa para ulama, itu memang benar dan betul, dan tidak diragukan lagi, karena 1899 itu Diponegoro saja waktu itu masih berperang. Jadi 1828 itu era Diponegoro, dan itu ramai perperangnya. Tapi ya itu tadi, Islam Nusantara atau orang Islam Indonesia, NKRI, itu memang sulit dicetakkan. Mereka tidak mau menyerah atau tunduk dengan atau tanpa, ya. Islam Indonesia sulit untuk merdeka kiranya, karena orang-orang Islam atau akidah Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh tunduk dan kita harus menyerah. Balelo istilahnya orang Jawa. Karena kalau tidak ada yang balelo, manut-manut saja, itu ya itu tadi, sulit untuk merdeka. Seperti saat ini atau saat sekarang ini balelo juga. Karena apa? Tidak pakai masker itu termasuk balelo. Harus pakai masker loh. Ya harus pakai masker. Tapi namanya juga perang dagang dan perang politik. Kita harus kuat-kuat saja. Ini saat sekarang saya sudah masuk di bagian dalam, dan bagian dalam ada kiri kanan memang banyak itu pedagangnya, tapi tidak seramai yang di luar pedagangnya. Dan ini sudah ada di ruangan atau di wilayah makam Gus Dur dan kakek neneknya. Ya, inilah teman-teman. Jadi banyak yang mengambil tempat atau mengambil posisi, dan belum begitu banyak seperti yang dulu. Memang yaitu tadi saya katakan, saya sering kesini dan sering kali kesini dan bikin konten sering sekali. Nah, ini yang dulu saya pernah cerita tentang mutiara kalam Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat halaman 59-60. Jika suatu amal tidak dilandasi keikhlasan, maka tidak akan tambah kecuali kegelapan di dalam hati. Barang siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan berpihak padanya. Itu ya yang luar biasa. Memang kata mutiara itu hanya sederhana atau sedikit sekali, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari kata mutiara itu tadi. Nah, ini dulu pernah saya katakan, ini sumur ke-9, salah satu sumur tua PP Tebu Ireng. Ini ditutup saja, tapi sebenarnya masih bisa dipakai, dan betul masih bisa dipakai. Ini dari besi, bukan dari timba biasa, dari besi. Dan ini apa juga, ini bikinan Pandi. Nah, ini besar sekali teman-teman. Jadi ini luar biasa memang, dari peninggalan dulu Kiai Hasyim. Dan sumur seperti ini banyak, artinya banyak itu lebih dari satu. Ini salah satunya. Memang di sini dulu adalah lokasi pondok, teman-teman. Jadi yang dibikin jalan tadi adalah lokasi pondok juga, dan itu adalah Pondok Tebu Ireng. Mari kita berkeliling ke pondok ini, walau yang di luar saja. Nah, ini teman-teman, sebagian sudah pada pulang melanjutkan perjalanan yang lain, dan sebagian lagi ada yang baru datang. Mereka mengambil tempat sendiri-sendiri kalau tanpa dikasih tahu atau
dikasih pengarahan, mereka mengambil tempat masing-masing. Di tempat seperti ini, ya kalimat-kalimat thayyibah yang terdengar dan tidak ada yang nyeloteh ngawur, tidak ada, semuanya kalimat-kalimat thayyibah. Sering saya katakan di tempat ini adalah 2 lantai, atas dan bawah, dan yang ini adalah lantai yang bawah. Lantai atas juga rame, juga banyak, tapi lebih dominan yang ada di bawah, karena yaitu tadi naik ke atas adalah berat, agak berat, karena perjalanan mereka tidak di sini saja, karena pagi biasanya nanti langsung ke itu, ke Troloyo atau ke itu, ke Betek. Jadi yang di sini adalah yang saya katakan tadi, yang plat SS itu tujuan utama adalah di sini, di tempat makam Gus Dur. Mari. Nah, sekedar diketahui teman-teman, daftar nama-nama yang dimakamkan di Tebu Ireng Jombang. Nama 1 Hadrus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, 2 Nyai Nafikoh, 3 Nyai Masruroh, 4 Kyai Haji Maksum Ali, 5 Kyai Khairiyah Hasyim, 6 Kyai Haji Baidowi Asro, 7 Nyai Aisyah Hasyim, 8 Nyai Azza Hasyim, 9 Kyai Haji Ahmad Wahid Hasyim, 10 Nyai Solehah Bisri, 11 Kyai Khalil Hasyim, 12 Nyai Siti Azza Sarwani. Dan masih banyak lagi teman-teman. Itu saja yang saya bacakan sampai ke 12 saja. Dan itu yang utama dan yang pertama. Karena ya namanya juga makam, tapi ya itu tadi bisa dikatakan ada keponakan, ada cucu, yaitu dari beliau itu. Nah, kalau keterangan yang pertama tadi adalah Hadratus Syekh itu pendiri PP Tebu Ireng, pahlawan nasional. Nyai Nafikoh istri, Nyai Masruroh juga istri. Terus kalau Kyai Haji Maksum Ali menantu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau mau tahu lebih lengkap dan lebih jelas, datang saja ke sini. Silsilahnya nanti ada. Nah, ini yang lagi berseragam kuning banyak, lagi ngambil selfie. Selalu ada tempat yang saya ceritakan, dan saya memang seorang pencerita, adalah NKRI yang di dalamnya ada NU, Muhammadiyah, dan lain-lain organisasi. Dan ini adalah logo asli NU. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke sini, ke tempat makam Gus Dur, kalau tidak selfie atau mengambil gambar di sini, rasanya kurang afdol. Jadi ini saya ceritakan kepada teman-teman, tidak ada ruang kosong, dan ruang kosong selalu diisi ya seperti ini mengisinya. Bagaimana cara mengisi kehidupan kita dan hidup kita? Karena teman-teman, hidup itu harus diisi dan harus penuh warna.
dan mewarnai hidup adalah begini. Soal diterima atau tidak terserah saja. Banyak yang tersenyum ngomong oporek ya itulah itu salah satu cerita saya seperti itu. Dan seringkali saya di tempat-tempat yang luang atau di tempat-tempat yang kosong selalu bercerita. Dan hari ini saya bercerita di makam Gus Dur atau ziarah wali atau wisata religi di sini teman-teman. Jadi jangan istilahnya tidak mengambil gambar di sini, karena gambar di sini itu adalah luar biasa karena ada logo NKRI dan logo adalah NU. Yang ini yang saya maksudkan. Nah ini Nahdlatul Ulama itu melingkari dunia atau melingkari bola dunia. Itu yang luar biasa teman-teman di hari ini, di hari cerita saya. Mari teman-teman kita keluar karena sudah lama dari tadi pagi. Nah, ini masih berjubel saja karena masih agak ya pagi, bukan agak pagi, masih pagi sekali. Jadi yang masuk dan yang keluar itu berimbang, tapi tidak sampai menimbulkan berjubel. Kelihatan banyak yang masuk karena ya itu tadi masih pagi dan baru datang semuanya. Toko-toko kiri kanan sudah mulai kelihatan terbuka dan dibuka. Murah, peci bordir itu cuma 22. Kalau kopiah ada yang harganya 10.000. Saya bukan iklan ya, itu tadi mungkin uangnya pas rek kopiah rek ya itu tadi harganya 22.000 dan ada yang 10.000. Nah ini teman-teman kelihatan banyak sekali yang baru datang, luar biasa memang antusias mereka. Kalau ini ada dikatakan ada Omikron atau varian baru, tapi mereka sudah pada kena, tapi ya itu tadi sudah kebal, ya sudah divaksin 1, 2 dan ada yang divaksin yang 3 itu. Tapi mereka ya itu tadi. Nah, kelihatan ini ada sekitar 5 bus atau 10. Dari tadi pagi saya bercerita itu ada 20 bus yang platnya G itu. Katanya Pekalongan. Nah, ini tidak putus-putusnya itu sampai ke pasar sana. Dari luar di pasar sana. Nah, ini kelihatan. Kalau saya mengambil jalan yang keluar atau di sisi selatan, jadi tidak banyak orangnya. Nah, sampai ke sana tadi, sampai masuk sana. Nah, ini belum putus-putusnya teman-teman. Nah, ini toko souvenir atau toko oleh-oleh di sini. Untuk hari ini teman-teman saya akhiri cerita saya dari Enjoy Channel Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe, komen, dan lonceng. Karena saya selalu ada cerita. Karena nanti kalau tidak ada komen, tidak ada lonceng, atau tidak ada subscribe, teman-teman pasti ketinggalan dengan cerita saya. Cerita saya tidak akan pernah berakhir. Dan Enjoy Channel selalu ada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.